Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pak Caikal, melihat realisasi dalam 1 tahun terakhir, bagaimana analisis Anda terkait dengan penyerapan dan juga kualitas dari belanja negara? Pertama-tama mungkin pertumbuhan ekonomi. Kalau dalam teorinya pertumbuhan ekonomi ini hanya bisa diciptakan gitu ya melalui pertambahan nilai tambah gitu. Jadi harus ada value added. Kalau kita lihat program-program pemerintah gitu ya sampai saat ini atau mungkin di kuartal kedua gitu ya, kita baru melihat adanya pergeseran saja gitu, pergeseran dari aktornya gitu kan. Jadi aktor ekonominya bergeser, mungkin ada aktor-aktor baru gitu ya yang menyediakan kegiatan ekonomi termasuk MBG. Kemudian juga mungkin nanti Koperasi Merah Putih itu juga pergeseran mungkin ya yang mungkin masih belum terlihat gitu ya penciptaan nilai tambahnya justru kan bukan geser aja tapi juga apakah ekonomi mengalami pertambahan nilai atau tidak gitu ya. Apakah memang pertumbuhan dari sektor-sektor tadi ya sektor-sektor dari pedesaan gitu ya pertanian kemudian dari MBG itu cukup gitu ya untuk menjadi mesin pertumbuhan gitu. Karena dalam arti kita lihat selama ini yang terjadi adalah pengalaman-pengalaman negara yang berhasil keluar dari middle income trap itu selalu antara dari sektor pertanian kemudian ke manufaktur, ke industri, kemudian ke sektor jasa gitu Mbak Jessica. Nah kalau kita lihat kan berarti program-program pemerintah ini belum terlihat gitu, bukannya tidak terlihat ya, saya belum melihat gitu ya. Adanya kemudian tadi ya Pak Dadan udah bilang sih ya adanya industri-industri baru dan sebagainya gitu ya. Saya belum lihat apakah memang ini juga bisa mendorong industri manufaktur Indonesia gitu, program-program pemerintah. Karena bagaimanapun juga kontribusi dari sektor manufaktur Indonesia itu tertinggi di tahun 2000-an ya, 2001. Dan ketika itu Indonesia baru mungkin di bawah $1.000 per kapita gitu. Dan itu terlalu rendah dalam arti bahwa kita udah berada di puncak kontribusi industri manufaktur. Padahal dolar income kita, per kapita kita masih di bawah 1.000 gitu. Nah itu yang disebut dengan deindustrialisasi dini. Jadi sebenarnya kontribusi manufaktur itu bisa menurun, boleh menurun. Kalau kita sudah cukup besar income per kapitanya. Jadi mungkin itu ya kita pengen sekali sebenarnya secara konseptual saya memahami ya betapa indahnya gitu ya MBG bisa meningkatkan rantai produksi misalnya gitu ya. Tapi itu memang di data-data kami belum terlihat gitu ya Mbak ya adanya penciptaan industri baru gitu. Oke, tadi kita sudah mendengar bagaimana ada program flagship pemerintah yang dibahas, ini baik dari sisi MBG dan juga Koperasi Desa. Pak Dadan, kita mendengar tadi terkait dengan program MBG. Strategi apa dari BGN untuk menghadapi tantangan serapan anggaran hingga akhir tahun 2025? Ya, serapan anggaran di Badan Gizi itu identik dengan jumlah penerima manfaat. Nah, jumlah penerima manfaat itu dicerminkan dari jumlah SPPG yang berdiri. Satu SPPG berdiri maka 1 bulan akan terserap antara 900 sampai 1 miliar. Jadi siang ini saya baru dapat laporan, tadi saya menyampaikan 11.918. Barusan saya dapat laporan sudah 12.000, jadi sudah tambah 100. Artinya sudah bertambah 100 juta untuk menyerap anggaran. 100 miliar untuk menyerap anggaran ya kan. Jadi kita prediksi nih dengan 12.000 saja dalam 10 hari ke depan ini kita akan menyerap 6 triliun karena penyerapan kita per 10 hari ya per periode 10 sampai 12 hari. Jadi dalam 10-12 hari ke depan kita sudah akan menyerap minimal 6 triliun. Ya, jadi akhir Oktober ini kita akan bertambah serapannya menjadi 12.000 itu 6 triliun. Jadi akan bertambah 27 tambah 6, 33 triliun. Itu di akhir Oktober. Di November tanggal 15 itu kita kemungkinan besar sudah akan membentuk 15.000 SPPG. Sehingga pertengahan pertama November kita akan menyerap
7,5 triliun. Ya gitu. Kalau itu tetap sampai akhir tahun, maka 2 bulan saja kita akan menyerap 30 triliun. Kurang lebih seperti itu. Jadi penyerapan di badan gizi mudah dihitung dan ini selalu berkorelasi positif. Jadi ketika Pak Presiden mau menyatakan pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus, kami kan menyampaikan data 5.800 SPPG. Kemudian Pak Presiden bertanya, apakah datanya itu real atau nih gimana gitu. Saya bilang, Pak, data yang ada di Badan Gizi Nasional itu data otentik. Dan Bapak bisa konfirmasi lewat penyerapan anggaran. Betul saja, besoknya terjadi penyerapan anggaran 2,1 triliun. Jadi kalau dibagi 450 juta, itu artinya 5.000 SPPK menyerap anggaran saat itu. Jadi kami sangat optimis bahwa uang yang 71 triliun pasti akan kami serap, bahkan kami akan membutuhkan tambahan dari dana cadangan. Ya. Pak, tapi untuk di akhir tahun 2025, kita masuk ke kuartal keempat saat ini. Apakah ada strategi khusus untuk mempercepat itu, Pak? Ya gini, kami itu kan ada 3 kunci makan bergizi. Yang pertama adalah anggaran. Anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah dari awal. Yang kedua SDM. Karena tidak ada SPPG yang tidak dipimpin oleh kepala SPPG yang merupakan sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Itu sudah selesai. Nah sekarang kunci yang ketiga adalah infrastruktur. Nah infrastruktur ini sekarang sudah antri di portal kita ada 27.000. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Badan Gizi sekarang itu hanya mempercepat verifikasi mitra-mitra yang sudah selesai membangun. Makanya kenapa kami selalu mengumumkan data dan menghasilkan SPPG per hari antara 150 sampai 200. Karena itu tergantung dari kecepatan kita melakukan verifikasi. Verifikasi ini ada 2, satu verifikasi data di pusat dan tentu saja juga yang paling susah adalah verifikasi lapangan. Karena seluruh SPPG yang sudah selesai itu harus diinspeksi, harus dilihat oleh petugas kami di lapangan. Itu yang membutuhkan waktu antara 1 sampai 3 hari. Tetapi kalau sudah selesai dikontrol oleh petugas di lapangan, di pusat hanya 10 menit selesai. Oleh sebab itu maka kami bisa hasilkan antara 150 sampai 200 SPPG per hari. Dan itu adalah mesin penyerapan Badan Gizi Nasional. Karena artinya kalau ada 1 SPPG berdiri itu artinya kan melayani 3.000. Ya kan gitu. Jadi kalau misalnya hari ini sudah bertambah 100, itu artinya kan 300.000 penerima manfaat sudah kita beri makan dan itu akan menyerap anggaran demikian. Pak Henry silakan. Saya ini kan jarang di kantor Jakarta, muter terus. Barusan saya ke daerah Gunung Bromo. Itu ada 6 desa 1 kecamatan, 80 tahun Indonesia Merdeka nggak punya air. Ya, tadi saya bisik-bisik sama beliau. Bisa nggak dihibahkan paralon atau pipa? Kalau yang masangnya sudah saya carikan. Nah, kalau ini kita urai, berarti kan bisa juga. Nanti bisa pusat ikan situ kan untuk sayuran terhambat. Kan itu untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi Menteri PU dan Kepala BGN ini bagi Menteri Desa, ini 2 sisi mata uang yang nggak bisa saya pisahkan ini. Ya kan? Jalan di sini, jembatan di sini, jalan produksi di sini, kita memproduksi yang belinya di sini. Jadi saya harus manut terus sama 2 orang bos-bos ini, nggak bisa saya main-main ini. Ya, jadi insya Allah kalau kolaborasi ini mantap dan beliau juga sangat respon. Saya, Pak Prof, Dadan di sini belum ada, ini coba cek titiknya di mana. Dan saya banyak bantu beliau juga untuk bahan bakunya, kemudian SPPG-nya. Saya sering sama beliau meresmikan beberapa SPG milik BUMDes, milik koperasi dan sebagainya. Jadi inti pokoknya saya mohon kerjasama ini dengan Pak Menteri PU. Sering saya ganggu ini, kadang-kadang malam-malam saya telepon. Ya kan, jalan ini ya kita nerima bupati, nerima kan laporan ke beliau kan. Karena beliau yang punya kuasa anggaran banyak gitu loh. Untuk membangun tadi ya irigasi dan lain sebagainya. Jadi saya meyakini dengan 65 MOU tadi yang saya katakan di awal tadi Mbak Jessica. Dengan 45 perjanjian kerjasama dan akan banyak lagi MOU kami lakukan. Baik itu dengan swasta, kampus maupun kementerian lembaga, pihak luar negeri. Itu insya Allah dalam rangka membantu Pak Dadan ini, ya kan, untuk nanti bahan baku itu harus kita antisipasi loh Prof Dadan. Karena nanti kalau sudah 30.000 SPPG, itu coba dihitung tadi berapa butuh pepayanya, berapa butuh berasnya, berapa butuh tomatnya,
timunnya itu ya dari desa. Jadi kita pastikan, tapi tadi sekali lagi kalau desa nanam jalannya rusak, susah, pecah ban sering nanti. Ya kan? Itu brother, ya. Jadi harus ada kerjasama yang apik ini, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dan saling mendukung. Kira-kira begitu. Pentingnya bagi Kementerian Desa, Menteri PU dan MBG itu akan tumbuh desa-desa yang hebat, desa-desa yang mandiri. Baik, begitu. saling sinergi dan juga kolaborasi ini untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang juga inklusif. Dipersembahkan oleh Download Metro TV Extend sekarang.